Selamat datang di podcast season 2, episode pertama, Hi Talk. Podcast kali ini tidak hanya membahas seputar bidang akademik saja, namun kita juga akan membahas bidang non-akademik. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Bella Rika Semeru. Di sini saya bakalan berbincang nih seputar konsentrasi jurusan mahasiswa untuk semester 2. Dalam podcast kali ini, kami akan mengatasi kegalauan kalian yang masih bingung mau masuk jurusan apa ya nanti di semester 3. Nah, di sini aku nggak mungkin sendirian dong tentunya. Sekarang nih saya ditemani oleh pembicara terkenal nih di IBI Kesatuan. Oke, kalau gitu kita langsung sapa aja yuk. Kang Musli Faridi Saripudin. Halo guys, apa bahasanya? Batman Biasa aja Kang. Biasa aja. Halo teman-teman, saya Musli, saya katanya terkenal. Iya. Ya, kita sering banget ya lihat Kang Musli di mana-mana ya. Kenal nih Kang Muslinya. Oke. Halo Kang Musli, bagaimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah kurang tidur. Tadi tapi overall sehat alhamdulillah. Lagi ngejar skripsi karena saya ngejar skripsi di ekstensi sih, jadi agak sedikit kurang tidur, mungkin bisa melihat mata saya. Ya, itulah keadaan saya, tapi alhamdulillah sehat-sehat, teman-teman juga selalu sehat-sehat ya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke. Untuk sekarang nih Kang, Akang tuh kesibukannya apa aja sih selain kuliah? Oke, tentu saja ya, seperti yang teman-teman tahu, mungkin kesibukan saya ini selain kuliah, saya kerja juga di IBI Kesatuan di unit marketing. Saya juga ngurus bisnis sampingan lah, kecil-kecilan. Ya, bisnis sampingan kecil-kecilan, sama saya masih aktif di organisasi kepemudaan di tingkat Kota Bogor. Alhamdulillah masih aktif. Oke, sebelum kita masuk nih ke pembahasan, izinkan saya membacakan CV Akang terlebih dahulu. Boleh, silakan. Oke, di sini nama Muslim Faridi Saripudin, tepat tanggal lahir Bogor 30 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Di sini data pendidikannya tahun 2002 sampai 2003 itu dari TK Al Ihsan, lalu 2003 sampai dengan 2009 lulusan dari SD Negeri Cikaret 2, lalu 2009 sampai 2012 lulusan dari SMP Negeri 9 Bogor, lalu 2012 sampai dengan 2015 lulusan dari SMK Negeri 1 Bogor jurusan multimedia, dan 2018 sampai 2021 itu di STIE Kesatuan D3 Manajemen Pemasaran. Betul. Ya. Dan 2021 sampai 2022 sekarang yaitu di IBI Kesatuan juga melanjutkan S1 Manajemen ya Kang ya? Betul sekali. Iya. Oke, kalau untuk non formalnya itu di tahun 2007 sampai dengan 2009 itu apa di les bahasa Inggris Upadaya. Betul. Oke. Di sini kita lanjut ke pengalaman organisasinya nih. Ini menarik banget nih karena dari SD dilihat-lihat nih udah banyak banget yang mengikuti organisasi ya Kang ya. Oke, pada tahun 2006 sampai dengan 2009 itu Pramuka Siaga SD Negeri Cikaret 2. Di sini jabatannya sebagai pemimpin regu. Lalu 2009 sampai dengan 2016 yaitu Pramuka Penggalang 9 Squad SMP Negeri 9 Bogor sebagai Pratama Putra dan pembantu pembina. Lalu 2010 sampai dengan 2012 yaitu mengikuti organisasi Bandung Karate Club Dojo Nekapora. Itu sebagai anggota. Lalu 2012 sampai 2015 mengikuti DKM Rohis Asishifa itu di Dana Usaha ya Kang ya. Lalu 2012 sampai dengan 2015 itu Pramuka Penegak Raden Muding Laya dan Nyi Raja Permas. Nah, di situ sebagai juru hubungan masyarakat. Lalu 2016 sampai dengan 2020 bekerja di Dewan Kerja Cabang Kuarcap Pramuka Kota Bogor sebagai sekretaris. Dan 2019 sampai 2020 itu dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Pemasaran sebagai wakil ketua. Dan dilanjut tahun 2020 sampai dengan 2021 di Himpunan Mahasiswa Manajemen Pemasaran juga sebagai ketua umumnya ya Kang ya. Lalu 2018 sampai dengan 2020 sebagai Satgas Protokol Pramuka Kuarcap Kota Bogor sebagai anggota, dan 2021 di Dewan Penasehat Himpunan Mahasiswa IBI Kesatuan sebagai anggota, dan sekarang 2022 sekarang itu sebagai pembantu andalan cabang Kuarcap Kota Bogor andalan protokol ya Kang. Betul. Nah,
Di sini kita lanjut, ada data prestasinya nih. Data prestasi yang pertama itu sebagai pemimpin regu pramuka penggalang terbaik Lomba Pramuka SMK YZA tingkat Kota Bogor tahun 2011. Lalu yang kedua ada juara Harapan 1 Lomba Budaya Pramuka Sunda MAN 1 tingkat Jawa Barat tahun 2012. Lalu yang ketiga ada juara 3 Lomba Mading Ilmiah Pramuka MAN 2 tingkat Kota Bogor Raya tahun 2013. Yang keempat ada juara 3 Lomba Fotografi Pramuka UIN Jakarta tingkat Jabodetabek tahun 2014. Dan yang terakhir yaitu Pramuka Garuda Kuacak Kota Bogor golongan penegak. Oke, setelah pembacaan CV, kita masuk ke pembahasannya aja kali ya Kang ya. Boleh, Bang. Jadi aku di sini mau ngobrol-ngobrol mengenai konsentrasi pemasaran nih Kang. Nah, kemudian nanti bakalan ada sesi tanya jawab dan juga ada pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia dari mahasiswa-mahasiswi semester 2. Nah, sebelum kita lanjut, kita ada jargon nih Kang. Oh, boleh, Bang. Nah, jargonnya tuh kayak gini ya. Saat kita bilang, "Hai Tals," jawabannya ngobrol yuk, kayak gitu. Oke, ngobrol yuk. Iya, betul. Oke. Kita siap. coba kali ya Kang ya. Boleh. Oke. Hai Tals, ngobrol yuk. Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Kamus ini kan dari jurusan pemasaran ya Kang ya. Betul. Nah, menurut Kang Musli, jurusan ini tuh membahas atau belajar tentang apa aja sih? Oke. Kalau pemasaran, awalnya saya memang basicnya dari multimedia. Ini ngira kalau bahwa pemasaran ini cuma terbatas tentang gimana kita jadi sales, jadi ngejual sesuatu yang penting habis gitu. Tapi ternyata saat masuk 1-2 semester, persepsi saya ini agak beda gitu. Saat kita masuk dan kita banyak sekali dapat insight-insight baru gitu. Contohnya bagaimana kita memahami konsumen, bagaimana ada mata kuliah namanya ekonomi lingkungan. Nah, ini pemasaran ini bukan cuma menjual suatu barang. Menurut saya, untuk teman-teman yang memang masih belum tahu, masih ragu nih, pemasaran ini tentang jual-jualan aja. Itu betul, itu bagian dari pemasaran. Ya, betul. Tapi bagaimana sih kita ini mendevelop kita sebagai pemasar atau orang yang memasarkan sesuatu atau menjual sesuatu ini jadi orang yang memang disukai juga oleh konsumen. Dimana goalsnya kita di pemasaran ini sebetulnya bukan hanya menjual sesuatu, tapi mengemas sesuatu jadi lebih baik, mengemas diri menjadi lebih menarik. Itu juga menurut saya adalah salah satu bagian dari jurusan pemasaran sih. Betul banget sih. Yang tadi kamu juga bilang nih kan, waktu orang pikirin masuk pemasaran tuh jadinya sales, tapi nggak kayak gitu loh. Masuk pemasaran tuh bukan karena masuk pemasaran bakalan jadi sales, itu enggak sih. Kita lanjut nih Kak. Terus waktu awal-awal nih pasti akan bimbang nih mau masuk pemasaran. Nah, apa nih yang membuat Kang Musli sampai akhirnya memilih pemasaran sebagai jurusan AK? Oke, kita nggak bisa membantah ya bahwa banyak sekali peran-peran influencer gitu di sosial media atau di textbooks apapun gitu. Saya cukup senang sama tokoh yang namanya Jeff Bezos, teman-teman yang punya Amazon. Itu dia ini bisa memasarkan sesuatu dengan gaya yang sesimpel mungkin, dengan gaya yang menurut saya keren gitu. Nah, dari situ sih awalnya memang saya mau masuk jurusan manajemen keuangan gitu. Saya tertarik juga sama pasar modal, tapi akhirnya saat saya tahu bahwa di perusahaan-perusahaan pun gaji terbesar itu gaji dari marketing sebetulnya. Sebetulnya gaji dari marketing, dan kita bisa banyak banget memanfaatkan relasi dari marketing ini untuk sesuatu yang memang baik juga buat kita. Dan itu sih alasan saya, pengaruh-pengaruh influencer seperti ya contoh Jeff Bezos sih menurut saya, ya dia nggak pernah kayak influencer yang senggol dong gitu, yang uangnya banyak gitu. Enggak sih, saya justru melihat kesederhanaan dari suatu harta yang berlimpah gitu dari pemiliknya Amazon gitu. Dan faktor-faktor lain menurut saya yang memang membuat saya di pemasaran adalah orang pemasar ini itu selalu punya pola pikir yang unik menurut saya. Mereka tidak, buku textbook tentang pemasaran banyak, Philip Kotler, Armstrong, atau Hermawan Kertajaya, atau Renald Kasali, itu banyak bukunya. Tapi mereka justru buku itu dijadikan sebagai titik awal mereka harus seperti apa, tapi jalannya kita tetap masing-masing. Menurut saya sih itu pemasaran itu unik,
pemasaran itu menarik, pemasaran itu bisa membuat sesuatu yang sederhana menjadi yang luar biasa, itu menurut saya pemasaran. Ya, betul banget. Kita lanjut nih Kang. Kan di semua jurusan ini tuh punya tingkat kesulitannya masing-masing Betul. Kang. Nih menurut Akang nih, Yap. kesulitan apa aja sih yang Akang rasain selama Akang berada di jurusan manajemen pemasaran ini? Oke, sulit menurut saya di manajemen pemasaran itu saat kita harus selalu up to date sama keadaan sekitar gitu. Kita tahu bahwa 2020 awal sampai ya mungkin sekarang masih masa pemulihan, bahwa kita ini dipaksa untuk catch up, harus up to date dengan perkembangan zaman yang ada. Menurut saya di pemasaran itu yang paling sulit adalah mengikuti keinginan konsumen, mengikuti perkembangan zaman, dan mengikuti maunya diri kita sendiri. Kadang kita maunya ini tapi konsumennya nggak mau. Kita mau konsumen maunya ini, kita nggak mau. Nah itu yang memang sulit, dan catch up dengan zaman juga menurut saya sulit. Itu sih kalau dari pelajaran pemasarannya sendiri justru tidak ada kesulitan menurut saya selama kita memang paham konsep dasarnya. Justru saya sedikit kesulitan di pemasaran ini justru oleh mata kuliah yang memang bukan dari pemasaran, dari misalnya ya, itu saya kesulitan di situ teman-teman gitu. Yang hitung-hitungan justru saya tidak ada kesulitan, alhamdulillah tidak ada kesulitan dengan mata kuliah dari manajemen pemasaran, kecuali dengan hitungan sih. Ya, mungkin itu agak sulit menurut saya ya. Iya betul sih, agak PR banget gitu. Oke, lanjut nih. Apa sih Kang hal yang menarik selama Akang ada di jurusan manajemen pemasaran ini? Oke, jurusan manajemen pemasaran ini unik banget karena tadi saya sudah singgung di awal bahwa pemasaran ini bukan cuma kita menjual sesuatu habis terus kita dapat uang, bukan. Ada mata kuliah tadi saya sudah singgung juga yang menurut saya menarik, dan ini jadi salah satu dasar dari skripsi saya, ada yang namanya ekonomi lingkungan, teman-teman. Ekonomi lingkungan itu keren banget. Kita bukan cuma jualan. Contoh air mineral ini, teman-teman, air mineral ini bisa dibuat, ini nggak boleh ada airnya. Ya, air mineral ini harus jadi sesuatu yang ramah lingkungan. Bagaimana caranya? Ya mungkin ada yang buat campaign atau kampanye bahwa setelah selesai minum botolnya harus kremes gitu, dikretekin lah gitu, biar tidak mencemari atau tidak boros tempat. Ada lagi ekonomi lingkungan, bahwa setiap pemasaran ini harus berdasarkan lingkungan. Kita tahu bahwa produk-produk sekarang tuh ramah lingkungan, eco-friendly dan segala macam. Itu menurut saya salah satu yang menarik dari manajemen pemasaran adalah ekonomi lingkungan, dan tentu saja studi perilaku konsumen. Kita nggak perlu masuk psikologi untuk tahu bahwa si orang ini begini, si orang ini begini gitu. Saya bisa melihat gitu, mungkin bukan sok tahu gitu, memang karena kelihatan gitu. Saya lihat Tebela dengan stylenya, pasti K-popers ini gitu. Nah, saya lihat akan teteh yang di sini, ini pasti orangnya melankolis, suka baca web gitu. Nah, maksud saya ini studi perilaku konsumen ini bisa diambil sama kita di manajemen pemasaran, dan ini menjadi satu mata kuliah yang menarik bagi saya. Karena apa? Karena output atau tindak lanjut dari studi itu, kita jadi lebih paham bahwa konsumen ini maunya apa sih. Dan saya tadi di poin sebelumnya bilang bahwa ini adalah tantangan kita nih, harus paham keinginannya konsumen, kebutuhannya konsumen seperti apa. Itu sih menurut saya yang yang menarik, selain memang ya kayak manajemen pemasaran, yang lain, metodologi penelitian dan lain-lain, itu menurut saya menarik banget sih untuk dipelajari. Jadi itu termasuk ke dalam mata kuliah favorit Akang juga. Betul, ya? Itu favorit saya. Oke, kita lanjut nih. Kan mata kuliahnya tuh pasti banyak ya Kang ya di manajemen pemasaran ini. Aku mau minta tolong nih Kang, coba urutin mata kuliah dari yang termudah sampai tersulit Kang di manajemen pemasaran. Di manajemen pemasaran ya, oke. Termudah. Saya semua rata sih gitu ya. Yang pertama, yang paling saya bilang sederhana mungkin ya, manajemen pemasaran, karena kita hanya harus menalar isi textbook, walaupun kita juga harus paham bentuknya itu seperti apa, kita belajar apa aja itu manajemen pemasaran. Yang kedua mungkin ini berapa nih, top 3 atau gimana nih? Boleh lah top 3 lah. Top 3 lah ya, yang memang paling menurut saya paling simple lah, manajemen pemasaran 1, manajemen pemasaran 2 itu
Yang kedua adalah studi perilaku konsumen, menurut saya yang memang agak sedikit tricky saat kita harus paham gitu keinginan konsumen seperti apa. Tadi sih menyelaraskan antara keinginan kita dan keinginan konsumen ini cukup sulit juga teman-teman. Gitu. Yang ketiga tentu saja matkul-matkul hitungan sih menurut saya, matkul-matkul hitungan yang memang saya sendiri bukan orang yang suka banget hitung gitu. Mungkin awalnya saya juga yakin teman-teman atau akang teteh di sini, panitia atau teman-teman yang lain, saya masuk manajemen pasar karena tidak ingin menghitung. Teman-teman hati-hati gitu. Karena ada juga hitungannya teman-teman gitu. Tapi tidak sebanyak itu, dan di manajemen pemasaran mata kuliah paling mudah adalah mata kuliah yang memang masih tekstual gitu. Kita harus manajemen pemasaran menurut Kotler, manajemen pasar menurut Armstrong, menurut Hermawan Kertajaya. Ya mungkin kalau memang masih mengalah, asal kita hafal, kita tahu intinya, insya Allah nggak akan salah gitu. Yang memang sulit menurut saya hitungan, dan memang hitungan masih ada di akhir mungkin yang metodologi penelitian menurut saya ya, yang agak sulit, dan ini jadi PR saya gitu sekarang saat menyusun skripsi gitu. Itu PR banget sih Kang, metodologi penelitian. Karena di angkatan semester saya juga udah ada tuh. Oh, udah ada ya? Penelitian, masukin sampel-sampel gitu ya Kang. Nah itu dia, itu harus match, harus sesuai gitu. Oke, nih kalau kita membahas dosen nih Kang, dosen favorit Akang tuh siapa sih Kang? Ada tidak? Di manajemen pemasaran, saya bisa katakan dosen favorit saya secara ini subjektif ya teman-teman, boleh ini atau enggak. Semua dosen baik, terlepas dari secara metode mengajarnya. Mungkin ada yang wah si bapak ini galak gitu, wah si bapak ini killer gitu, wah si ibu ini tidak peduli terhadap anak-anaknya. Menurut saya tetap sama-sama aja semua, tapi ada satu dosen yang menurut saya sangat keren, dia pemahamannya keren, dia juga mampu, menurut saya capable dalam hal pemasaran secara umum, adalah Pak Andri Rizal. Kredit untuk beliau, plus untuk beliau, respect penuh untuk Pak Andri Rizal, karena saya banyak banget ketolong sama beliau, baik di D3 maupun di S1. Dan mungkin satu lagi ada Pak Budi Setiawan yang banyak banget ngasih saya insight bahwa ekonomi lingkungan itu penting, Mus. Ekonomi lingkungan itu keren, ekonomi lingkungan itu bakal jadi hal yang memang banyak diinginkan gitu sama orang-orang. Dan beliau juga terlepas dari itu, beliau juga memang orang yang memang meyakinkan saya buat ambil skripsi ekonomi lingkungan di saat orang-orang lain nggak banyak ambil nih gitu ekonomi lingkungan. Oke, kita lanjut nih. Kamus ini pernah gak sih kan menjalani jurusan di manajemen pemasaran ini ya masuk? Pernah gak sih ngerasa ini kayaknya salah masuk jurusan nih? Pernah gak Kang? Alhamdulillah sih enggak sih. Terlepas memang saya orangnya tidak mau begitu gitu. Saya alhamdulillah bersyukur teman-teman masuk manajemen pemasaran, dan ya teman-teman juga mungkin boleh sedikit ya kita out of track gitu dari pembicaraan ini. Saya ini gap year 3 tahun teman-teman, lulus SMA nggak langsung kuliah gitu. Lulus SMK saya lebih pengen menyebutnya berpetualang lah, kerja sana sini, organisasi sana sini, dan alhamdulillah saya bertemu orang dan saya dipaksa untuk kuliah gitu. Saat saya mau bilang saya mau masuk manajemen, saya mau masuk perbankan, jangan gitu. Kamu berani ngomong di depan, punya pengalaman ngajar, PD-nya keren gitu, udah masuk manajemen pemasaran. Ya udah ya, singkat cerita ya saya masuk sini, dan alhamdulillah sejauh ini karena memang menurut saya cocok banget sama saya. Ya ini nggak pernah sih saya merasa kenapa saya tidak masuk MK gitu, kenapa saya tidak masuk perbankan. Alhamdulillah. Mungkin kalau di MK saya tidak akan kuat menganalisis teknikal maupun analisis lainnya, atau kalau saya masuk perbankan mungkin saya kurang putih dan senyumnya kurang menarik. Saya juga ini jadi satu hal yang kontradiktif bagi saya gitu. Alhamdulillah saya ada di manajemen pemasaran. Alhamdulillah Allah kasih saya tempat di sini, dan ya di sini saya berkembang, di sini saya dapat banyak banget ilmu yang bermanfaat sih. Marketing menyenangkan ya Kang? Menyenangkan menurut saya sih. Oke, di semester 5 kan ada yang namanya itu magang, program magang ya Kang? Yep. Nah, pengalaman Kang Muslih saat magang tuh apa aja sih? Oke, saat itu secara
ya laporan magang. Saya magang di sini ya, magang di kampus. Tapi waktu itu karena saya magang di D3 gitu. Saya waktu itu magang adalah magang membantu UMKM. Jadi asistensi UMKM. Di situ saya join bareng dosen di sini, Pak Ade Yustira, dosen manajemen pemasaran D3, mungkin S1 juga sempat ada yang diajar sama beliau. Saya asistensi UMKM, di mana di situ saya masuk dan bisa saya bilang secara eksplisit bahwa saya merapikan struktur perusahaan, struktur UMKM, merapikan struktur kerja gitu, dan itu adalah jadi salah satu bahan saya untuk dulu saat D3 ini TA atau tugas akhir, dan merapikan sesuatu yang memang full tradisional ke, ya saya nggak bilang full online juga sih, ke sedikit online. Ini PR banget, PR saat orang ribet pakai kuota, ini caranya gimana, ini kalau WA bisnis gimana, tutupnya gimana gitu. Nah itu menurut saya kitanya ngerti, orang lain yang nggak ngerti gitu. Cerita-cerita menarik seperti saat kita datang ke kios untuk jualan, gaya-gayaan jualan beginian online gitu. Ya kan itu justru ya gitu, hadirnya saya di situ tuh untuk membuat sesuatu jadi online, jadi sesuatu yang jadi lebih baik gitu. Bahkan untuk reservasi pun kita ingin ya lewat WA bisnis, dan itu memakai ya chatbot sederhana lah gitu. Saat ada orang bertanya apa keywordnya, ada muncul apa gitu. Jangan kalau kita chat biasa kan kadang ada kita kalanya bad mood atau capek, jawab ya doang. Pak, barangnya masih ada, gitu. Mungkin kesal juga ya, itu juga yang bikin konsumen nantinya bakal kesel gitu nantinya. Itu sih menurut saya pengalaman menarik, di mana kita harus bahasanya sekarang mendisrupsi orang-orang yang memang full tradisional, full old school, menjadi ya sedikit online lah, untuk meringankan beban mereka dalam pencatatan, dalam reservasi, dalam hal-hal lain, terutama komunikasi sih. Ya, itu juga biar nggak ketinggalan zaman ya Kang ya. Kita ngikutin era yang semakin canggih, jadi kita terus berkembang nih dengan cara apa yang tadi, dengan jualan online kayak gitu kan. Nih ada satu pertanyaan terakhir sebelum masuk ke pertanyaan mahasiswa nih Kang. Oke, kalau menurut yang di pikiran apa nih, manajemen pemasaran tuh apa kan? Manajemen pemasaran ini seni. Kalau mungkin kampus-kampus di luar ada, anak seni nih, rambutnya gondrong anak seni ini, bajunya nyeleneh anak seni ini gitu. Kalau di IPB Kesatuan, anak marketing adalah anak seninya. Mungkin kita bisa lihat ya, Teh Bella, ada akan Teteh di sini juga yang menurut saya unik banget sih gitu ya. Entah dari cara ngomong, entah dari cara berpakaian. Nah ini menurut saya unik. Marketing, terutama manajemen pemasaran, adalah anak seninya di ekonomi, di bisnis. Jadi untuk teman-teman yang ingin, saya pengen pemasaran dengan cara ini, ya itu it's up to you gitu, selama tidak keluar dari kaidah-kaidah yang ada. Kaidah. Selama tidak keluar dari konteks-konteks yang ada, manajemen pemasaran adalah anak seninya dari IPB Kesatuan. Kita bisa banyak banget explore, banyak banget menggali sesuatu yang menurut saya keren banget. Kita punya kemampuan bicara depan umum, itu kita bisa hebat. Kita nggak punya kemampuan bicara depan umum, kita bisa digital marketing, kita bisa konten, kita bisa desain. Itu adalah seninya kita. Kita anak seni, manajemen pemasaran anak seni. Untuk teman-teman yang punya pemikiran rebel, gitu. Untuk teman-teman yang punya prinsip, saya tidak mau diikat oleh suatu garis, gitu. Saya tidak ingin dituntun oleh suatu garis, saya tidak ingin diikat oleh sebuah aturan. Manajemen pemasaran adalah solusinya. Jadi menurut saya manajemen pemasaran adalah seni dalam ekonomi. Iya betul banget Kang. Jadi kita juga masuk manajemen pemasaran nih kan. Saya sendiri juga dari manajemen pemasaran nih ya Kang. Saya ngerasa kayak bebas berekspresi nih di jurusan ini. Bener banget yang kata Kang Musli bilang. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya nih Kang. Nah ini tuh ada pertanyaan dari mahasiswa. Nah, jadi gini Kang. Jadi pertanyaan ini sudah ditanyakan melalui Google Form dan juga Instagram. Ya, Instagram. Nah, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan menarik dari mahasiswa-mahasiswi semester 2. Tapi kita hanya bisa memilih beberapa aja nih Kang. Karena saking banyaknya kita cari kan, sudah dicari dulu nih. Nah, kita langsung aja kali Kang yang pertanyaannya. Yang pertama,
apakah jurusan ini lebih banyak teori daripada menghitung? Ya, saya setuju lebih banyak teori daripada menghitung. Walaupun lebih banyak itu bukan berarti semuanya teori ya. Ada menghitungnya. Menghitung itu penting teman-teman gitu. Itu tetap penting walaupun saya tidak suka gitu. Itu tetap penting menurut saya gitu. Tetap lebih banyak teori sih menurut saya. Teori praktek ya. Jangan hanya teori aja tapi nggak ada prakteknya. Teori dan praktek itu lebih banyak dibanding menghitung. Iya, kita juga lebih banyak belajar public speaking. Betul, ya, kan? betul banget. Bakal harus siap teman-teman ini, harus siap banyak presentasi di depan. Dan jangan kesel kalau disuruh presentasi ini, karena praktek adalah implementasi dari pemahaman teori. Jadi saat teman-teman udah paham teorinya, teman-teman nggak usah takut untuk mempraktekkannya. Saya berani berbicara di sini, posisi saya adalah semester 8, teman-teman. Mahasiswa semester 8. Saya juga yakin teman-teman di luar sana, teman-teman viewers nanti, itu lebih, bahkan banyak sekali saya yakin di ruangan ini pun yang lagi bersama saya tahu ada yang memiliki public speaking yang luar biasa gitu, dan itu hanya tinggal menunggu momen aja. Saya berani nge-share sama teman-teman karena saya udah ngambil semua mata kuliah gitu, tinggal skripsi aja. Itu sih, jangan takut teori dan praktek. Ngitung ya lebih sedikit sih memang, tapi ya jangan takut lah teori dan jangan takut mempraktekannya di presentasi-presentasi atau kegiatan-kegiatan bisnis kalian di luar kampus. Itu penting. Iya, bagus banget ya jawabannya kamu sih, terjawab pasti ya itu. Lanjut nih, ada nih Kang mahasiswa, dia bilang, saya memilih konsentrasi pada jurusan pemasaran. Apakah yang meyakinkan saya untuk tetap berada di jurusan pemasaran ini? Kayaknya masih agak bimbang nih Kang. Dia udah kayak pengen masuk pemasaran tapi masih bimbang nih. Secara jalan hidup garis tangan ya. Secara jalan hidup saat kalian memilih sesuatu itu Tuhan itu berusaha memberitahu kalian bahwa itu adalah jalan yang tepat bagi kalian gitu. Tapi saat kalian ragu, itu adalah sesuatu yang menguji jalan kalian gitu. Sesuatu yang Tuhan uji itu tidak sesuatu yang Tuhan kasih kita aku tidak pernah lulus. Contohnya dalam memilih jurusan ini, manajemen pemasaran ya. Teman-teman gak usah takut gitu saat ini saya masuk MP bagus nggak? Tadi saya sih memberi saran kepada Akang atau Teteh yang nanya ini agar tidak ragu, karena manajemen pemasaran ini saya bisa bilang kita kuliah outputnya tetap kerja gitu, dan kita tahu bahwa salah satu unit yang gajinya besar, yang sampingannya banyak, yang relasinya kuat, yang banyak hedon itu jurusan pemasaran teman-teman. Kalau kalian ragu, ingatlah saya selalu dulu saat awal masuk MPD 3 itu selalu bilang, nih saya masuk pemasaran cocok nggak ya, kenapa saya tidak masuk hukum gitu ya. Saya selalu bilang gitu, tapi saya selalu ya, walaupun memang ini untuk kalian aja ya, ini insight buat si penanya aja, untuk insight untuk si penanya aja, bahwa saat kalian ragu untuk sesuatu, ingatlah goals kalian untuk berkuliah di sini apa, goals kalian untuk menempuh jalan ini apa, tujuan kalian apa. Tujuan kalian kuliah kan kerja lebih baik ya. Ingat bahwa akan ada sesuatu yang baik nanti kalian, dan secara kasar ya kalian ingatlah, gaji marketing, orang marketing itu selalu ada di barisan depan, selalu ada jadi orang-orang yang terkenal. Kita bisa temukanlah banyak lah. Kita tahu ada kemarin kasus afiliator yang ditangkap, yang tertangkap, yang banyak bikin masalah, itu sebenarnya marketing juga gitu. Dengan caranya mereka, nah itulah anak marketing. Mungkin Akang yang ragu ini atau Teteh yang ragu ini belum menemukan nih seninya marketing itu di mana sih gitu. Kenapa saya harus banyak presentasi? Kenapa saya harus banyak baca buku gitu? Itu sih menurut saya, ingat goalsnya terakhirnya. Oke, mungkin terjawab ya Kang Teteh yang bertanya. Kita lanjut nih ke pertanyaan ketiga. Apakah kalau kita memilih jurusan manajemen pemasaran, kita harus pandai public speaking, Kang? Tadi saya udah singgung sih sedikit ini, bahwa tidak harus, tapi kalian harus siap gitu. Artinya apa? Kalau kalian tidak bisa atau tidak mampu atau tidak kuat
public speaking, ngobrol di depan umum, ini teman-teman bisa jadi bagian ya data analis untuk digital marketing, atau teman-teman bisa jadi tim konten. Kalian bisa menjadi otak di balik orang-orang yang berbicara di depan gitu. Walaupun yang berbicara di depan, yang pintar berbicara ini tidak selamanya punya otak gitu, dalam artian saya berbicara di depan kan, ya saya dapat briefing lah dari teman-teman panitia, saya dapat briefing, tapi ada orang yang senang ngomong tapi nggak tahu omongannya apa. Nah, kalian yang tidak bisa atau tidak mampu public speaking di depan, saya sendiri sih tipe orang yang jangan dipaksain, tapi kalian harus jadi otak dari orang-orang yang pintar public speaking di depan. Mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa oh ada tokoh ini, saya yakin dia ngomong disuruh orang gitu. Ya memang ada gitu. Tidak usah takut bahwa kalau kalian tidak mampu menjadi mulut, kalian harus mampu jadi otak. Kalau kalian tidak mampu jadi mulut atau otak, kalian harus mampu menjadi jantung atau hati. Nah, ini adalah anatomi tubuh yang memang saling melengkapi. Disinilah teman-teman belajar bahwa satu kesatuan ini bisa jadi hebat saat semuanya memiliki perannya masing-masing. Gitu sih, Teh. Oke, kita lanjut ke yang kamu Boleh. selanjutnya. Boleh. Ada yang keempat, apakah bidang pemasaran hanya difokuskan untuk memasarkan suatu produk saja? Oke. Secara umum saya bilang tidak. Memahami perilaku konsumen, mempelajari dasar-dasar dari keadaan pasar, mempelajari hal-hal yang memang berhubungan dengan dunia ekonomi, itu tidak selalu produk. Walaupun satu kesamaannya adalah satu produk, ada produknya, pasti ada produknya. Walaupun produknya ini tidak harus makanan atau minuman atau barang, tidak. Produk dari ekonomi lingkungan adalah perilaku yang sehat, tidak mengotori bumi. Perilaku dari produk dari studi perilaku konsumen adalah satu kajian atau satu strategi di mana kita mampu untuk memahami konsumen dengan baik seperti apa. Jadi tidak usah takut. Tadi di awal banget mungkin Bella juga beberapa kali bilang bahwa marketing itu jurusan pemasaran itu tidak selalu menjadi sales. Walaupun tetap menjual sesuatu tapi tidak produk. Bisa jadi teori atau hal-hal lain yang bentuknya regulasi atau jurnal atau apa, itu bisa loh. Oke, kita masuk ke last question nih, Kak. Boleh, silakan. Jadi ada pertanyaan, apa skill yang harus dikuasai oleh seorang sarjana manajemen pemasaran untuk menghadapi dunia kerja dan berkarir di masa sekarang? Dari banyak sekali yang saya omongin tadi, menurut saya skill yang mutlak dimiliki oleh semua orang manajemen pemasaran tentunya, terutama itu adalah fleksibilitas kognitif. Jadi kita ini manajemen pemasaran saat mungkin gini, saya bilang bahwa ada jurusan sebelah yang wah ini tidak balance, wah bagaimana mencarinya agar balance gitu. Nah itu jadi satu yang pokoknya harus balance. Kalau nggak balance rugi, kalau pemasukannya lebih banyak untung. Sesimpel itu kalau jurusan lain. Kalau manajemen pemasaran ada fleksibilitas kognitif. Kalian harus bisa berpikir secara fleksibel. Saya sebetulnya tipe orang, mungkin Bella juga tahu, saya adalah tipe orang yang taat aturan. Saat A ya harus A. Tapi ternyata di pemasaran tidak bisa begitu. Kita berencana untuk memberikan sambutan. Sambutan awalnya 5 menit, wah cukup lah. Ternyata karena pembicara lain berhalangan, sambutannya 10 menit, siap nggak kita ngomong 10 menit? Itu harus fleksibel, jangan kaku. Keadaan apapun, kita nggak tahu 2020 COVID, ternyata 2020 COVID, sampai 2022 baru longgar kita bisa lepas masker di tempat umum. Menurut saya, itu adalah hasil fleksibilitas kognitif dari orang-orang yang memang kebijakan. Balik lagi, ke manajemen pemasaran skill apa? Itu fleksibilitas kognitif. Kalian harus berpikir fleksibel dan kalian harus berpikir secara luas lah. Tidak, oh ini harus begini menurut teori ini begini. Tidak, temukan cara kalian dengan masuk dalam teori-teori yang ada. Seperti itu. Oke, itu benar-benar jawaban yang saya rasain juga nih, Kang, Ya. sekarang.
Oke, nah menarik ya Kang pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi semester 2 ini. Nah, kan kita tuh ada yang namanya prospek kerja ya Kang. Iya. Prospek kerja. Nah, tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih ke Akang. Akang ada gak sih kayak kesan-kesan selama di manajemen pemasaran ini Kang? Kesan-kesannya apa sih Kang? Melebihi ekspektasi sih. Menurut saya manajemen pemasaran ini melebihi ekspektasi. Yang di awal saya hanya tahu bahwa yang saya tahu hanya bagaimana menjual produk ini, metodenya adalah online, studi perilaku konsumen, ekonomi lingkungan, ya pemasaran sosial. Ini saya lupa nih, pemasaran sosial ini bukan kita memasarkan sesuatu secara sosial, tapi pemasaran sosial ini, manajemen pemasaran sosial ini kita harus tahu, harus mampu secara sosial kita harus bisa memasarkan sesuatu, diri kita, orang lain, regulasi. Nah ini menurut saya jadi satu hal yang menarik. Tadi apa pertanyaannya lupa? Jadi kayak kesan-kesan kesan-kesan nih selama di manajemen pemasaran itu gimana sih? Oke. Kesan-kesannya ini tadi balik lagi melebihi ekspektasi saya, melampaui ekspektasi, melampaui segala sesuatu yang saya kira sempit manajemen pemasaran, ternyata sangat luas dan bisa sangat terkoneksi dengan bidang ilmu apapun, terutama di satuan menurut saya. Mau ke pariwisata bisa, mau ke SITI, keren banget bisa memasarkan softwarenya, akuntansi mah udah jelas gitu, manajemen keuangan juga udah jelas gitu. Yang jelas kita butuh pemasaran di setiap aspek kehidupan kita, apapun produknya. Itu melebihi ekspektasi kesan dan pesannya. Pesannya sih jangan ragu untuk memilih manajemen pemasaran, karena manajemen pemasaran adalah tempat yang tepat untuk kalian yang ingin berseni dengan caranya kalian. Manajemen pemasaran adalah ilmu seni dan media seni kalian adalah diri kalian sendiri. Kalian mau mengekspresikan diri kalian seperti apa, kalian mau menyampaikan pendapat atau menyampaikan produk kalian seperti apa, dan itu pesan dari saya, jangan ragu untuk masuk manajemen pemasaran, karena manajemen pemasaran adalah seni gitu. Oke, ini menarik banget sih ya pesan-pesan dari Kang Musli. Yep. Jadi benar-benar manajemen pemasaran itu luas banget. Jadi kalian nggak usah ragu nih buat milih program studi apa yang mau kita masuk nih di semester 3 ini. Nah, udah ada jawabannya kan dari Kang Musli tadi, udah dijawab tuh pertanyaan A sampai ke B gitu, udah banyak banget. Jadi dari kalian tinggal tentuin nih, yakin mau kemana nih manajemen pemasaran. Kalian suka berekspresi ya, kalian yang suka seni kan, manajemen pemasaran itu seni di IBIK. Kalian jangan gak usah ragu buat masuk manajemen pemasaran. Nah, setelah sesi tanya jawab ini, kita akan menampilkan prospek kerja lulusan dari manajemen pemasaran nih. Buat kalian yang mau tahu bisa lihat ya, di sini ada alumni konsentrasi pemasaran, Tes Stella Katrina. Di sini udah ada kesan-pesannya, katanya jurusan manajemen pemasaran ini banyak banget pengalaman yang didapatkan. Kayak dimulai dari organisasi di kampus, marketing kampus, dan juga kegiatannya. Membantu juga dalam membangun relasi. Saya juga sangat bersyukur mendapatkan program beasiswa di IBIK Kesatuan, dan itu sangat membantu saya. Lingkungan yang saling support, mulai dari dosen, teman-teman, dan lingkungan. Nah, di sini Tes Stella ini bekerja di marketing apartemen College Boulevard dan PT Perintis Property di Trinity Land. Wow. Ini salah satunya ya. Ada lagi gak nih Kang Teh? Boleh dong, ada lagi. Nah, terus ada data alumni juga. Di sini ada Muhammad Fahrul Ihsan. Kang Muhammad Fahrul Ihsan dari manajemen pemasaran, bekerja di PT Ulang Tiba Halim sebagai marketing selama kurang lebih 1 tahun ya. Ya, kurang lebih 1 tahun. Terus ada Teh Nadila Aulia Heranti dari lulusan manajemen pemasaran juga, bekerja di PT Informedia Nusantara sebagai marketing selama kurang lebih 1 tahun. Lalu ada Teh Diana Alfayet Amalia. Di sini lulusan manajemen pemasaran juga, bekerja di BPJS Kesehatan sebagai relationship officer nih Kang, selama kurang lebih 2 tahun. Udah 2 tahun ya gitu. Ini prospek kerjanya bener-bener sangat-sangat bagus banget ya Kang Sangat bagus lulusannya. ya. Iya. Masuk ke semua jenis perusahaan ya. Iya betul, masuk semua jenis perusahaan. Dan tadi kalau dilihat-lihat nih, yang
sebelumnya itu banyak banget perusahaan-perusahaan besar ya yang menerima manajemen pemasaran ini. Oke, lanjut nih. Ada lagi Tesonya Mariana Hutajulu nih. Beliau bekerja di PT Global Urban Ascension sebagai staf administrasi selama kurang lebih 1 tahun. Jadi nggak harus jadi marketing ya? Iya benar, nggak harus marketing kok di sini ini banyak kan ya. Terus ada lagi Teh Fitri Samsi Afdan dari sama-sama lulusan pemasaran. Beliau bekerja di RSIA Nuraida sebagai staf marketing selama kurang lebih 1 tahun. Rumah sakit mau Rumah dijual. Mau dijual. Wah, kerja di rumah sakit ya, ternyata bisa juga kan harus jual produk ya. Iya benar. Banyak banget nih prospek kerjanya ya. Lalu di sini ada Teh Francisca Liani bekerja di Panti Werda Salam Sejahtera sebagai staf administrasi kurang lebih selama 2 tahun. Udah 2 tahun kan. Ini benar-benar menarik banget ya kan prospek kerjanya. Oke, itu dia prospek kerja dari alumni manajemen pemasaran. Gimana tuh Kang kalau dilihat dari prospek kerjanya? Itu menarik banget ya kan? Menarik banget. Saat kita mendapatkan kesempatan nanti saat lulus, ini jadi salah satu hal yang nggak boleh kita lewatkan. Menurut saya dimanapun kerja gitu, kita udah banyak sekali melewati fase kerja gitu, dari fase kerja yang memang ya, kerja biasa-biasa aja nggak pegang tanggung jawab besar sampai pegang tanggung jawab besar. Dan marketing inilah yang beberapa kali saya masuk keluar tempat kerja. Yang marketing ini yang menurut saya jam kerjanya fleksibel, dalam artian saking fleksibelnya kalau malam ada prospekan ya kita harus siap gitu. Dan hal-hal lain yang menurut saya marketing ada luar biasa ya kita nggak harus jadi marketing juga gitu. Kita bisa jadi tadi staf administrasi atau relationship tadi di BPJS gitu. Public relationship juga nggak menutup kemungkinan dan itu keren banget gitu. Iya betul banget. Oke. Tadi kita udah melihat prospek kerjanya, jadi kalian sudah melihat kan ini menambah keyakinan kalian nih buat masuk ke manajemen pemasaran. Jadi sekali lagi saya bilang dan juga mungkin dari Kang Musli bilang jangan pernah ragu untuk masuk manajemen pemasaran. Baik, terima kasih banget nih kepada Kang Musli yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast pada hari ini. Boleh dong, kalau misalnya ditarik nih kesimpulannya ya Kang ya. Berarti everything with marketing ya Kang ya. Nah, aku mau dong sedikit aja nih kayak kesan-pesan Akang selama berjalannya Hey Talks ini. Ini konsep podcast yang menarik bagi saya karena dikemas dengan cara santai dan saya juga pembicara, dari sisi pembicara saya merasa sangat enjoy ada di sini karena mereka hanya kasih pertanyaan dan kita bisa mengeksplor lah jawaban kita dan tidak ini di luar konteks tidak boleh dibahas gitu. Alhamdulillah saya diberi ruang di sini High Talks luar biasa sekali. Semoga ada season 12 gitu. Semoga ada sampai season-season selanjutnya dan bisa menggali sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih keren lagi nantinya. Oke, terus ada gak nih Kang yang mau diomongin ke para sahabat High Talks yang melihat di viewers High Talks ini Kang, sahabat-sahabat semester 2 nih apalagi khususnya? Teman-teman semester 2 jangan lupa pilih manajemen pemasaran dan jangan lupa ikut Hima. Iya. Aktif di kampus, jangan ragu untuk dekat sama dosen dan jangan jauhi dosen apapun sikapnya karena biasanya ada dosen yang hanya galak di kampus tapi kalau diajak ngopi asik banget. Bener banget. Oke, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Kang Musli dan mengapresiasi tinggi-tingginya nih buat Kang Musli yang telah hadir di podcast pada hari ini. Sebelum mengakhiri podcast, kami ada sedikit kenang-kenangan nih persembahan buat Kang Musli nih. Nih, mungkin bisa diterima ya Kang yang berdiri kali ya. Oke. Nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Oke. Di sini ya. Kembali. Aduh. Gimana sih? Oke. Oke. Saya terima ya. Terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih Mbak manajemen. Oke, nah waktu udah berlalu ya. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Kang Musli
Musli dan juga Akang Teteh panitia semua, dan juga Akang Teteh viewers yang sudah menonton podcast hari ini pada kali ini. Sebelum kita tutup nih, kita mau jargonin lagi nih Kak. Boleh dong. Kita ada jargon lagi, kalian masih ingat gak nih jargonnya? Kita coba kali ya Kak. Hi Talks, ngobrol yuk. Oke, baik, terima kasih atas apresiasinya sahabat-sahabat Hi Talks. Jangan lupa untuk like dan komen. Komen jika ada pertanyaan atau saran mengenai podcast selanjutnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang masih kebingungan memilih jurusan mana sih yang mau dimasukin di semester 3 nanti. Baik, kalau begitu saya Bella Arika Semeru pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.